Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Lestari Budiarti dengan NIM 2207653, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang bagi kalian semua yang mengambil kelas administrasi pajak ini. Kalian akan bertemu dengan aku sebagai teacher di materi pertama, yaitu pengenalan administrasi perpajakan. So, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu pajak. Pajak yaitu ialah kontribusi atau kewajiban bagi warga atau masyarakat yang harus dibayar kepada negara, yang mana uang pajak yang dibayarkan itu akan digunakan oleh negara untuk kebutuhan umum atau kepentingan umum, dan juga sebagai biaya pembangunan negara agar bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu apa bedanya sih dengan administrasi perpajakan? Nah, kalau tadi itu kayak konsep awalnya itu si pajaknya. Kalau administrasi pajakan itu lebih ke manajemen sistem pajaknya, bagaimana identifikasi dan juga pendaftaran wajib pajak, lalu bagaimana pemungutan pajak dan lain-lain. Itu namanya di administrasi perpajakan. Sesuai dengan katanya yang di awal, yaitu administrasi lebih ke sistemnya, pencatatannya, pengelolaan pajaknya. Kalau pajak itu intinya yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara untuk nantinya akan digunakan sebagai kepentingan umum. Baik, lalu kedua, fungsi dari pajak itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, secara garis besar yang kita ketahui, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, kedua fungsi redistribusi pendapatan, ketiga fungsi mengatur, dan terakhir yaitu ada fungsi stabilitas. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di chapter berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana sih syarat-syarat pemungutan pajak yang ada di Indonesia gitu kan? Nah, sebelum ke syaratnya, kita ada teori dari pemungutan pajaknya dulu. Yang pertama itu teorinya itu ada 5. Yang pertama ada teori asuransi, kedua ada teori kepentingan, ketiga ada teori daya beli, keempat ada teori daya pikul. Nah, yang terakhir itu ada teori bakti. Oke, jadi kita ulang ya. Tadi ada teori pungutnya itu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya beli, dan juga teori daya pikul. Sama seperti fungsi, untuk lebih jelas apa sih teori itu per satu-satunya itu akan dijelaskan oleh teacher lain di chapter berikutnya. Lalu, bagaimana sih syarat pemungutan pajak secara umum atau garis besarnya itu? Nah, ini ada yang pertama itu syarat yuridis, di mana pemungutan pajak ini harus dilakukan oleh negara berdasarkan ketentuan umum perundang-undangan. Jadi pemungutannya itu harus ada undang-undangnya gitu, harus sesuai undang-undang. Lalu kedua ada syarat ekonomis, di mana ini pemungutan pajak ini tidak akan mengganggu perekonomian negara gitu secara ekonomis. Nah, yang ketiga ada syarat finansial, yaitu di mana si pemungutan pajak ini harus dilakukan secara efisien. Lalu yang terakhir ada syarat sederhana. Berarti ini dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang dilakukan itu harus dilakukan atau dibentuk sesederhana mungkin. Oke, jadi kita ulang ya. Syarat pemungutan pajak itu ada 4, teori pemungutan pajak itu ada 5. Teorinya ada teori asuransi, teori daya pikul, teori daya beli, teori bakti, dan juga teori kepentingan. Syarat pemungutannya ada 4. Syarat finansial, syarat yuridis, syarat ekonomis, dan juga syarat sederhana. Nah, mungkin itu aja yang akan kita bahas, atau apa yang aku jelaskan di chapter pertama, yaitu pengenalan administrasi perpajakan. So, silakan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya di chapter 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, semoga terus semangat belajar.